Lu istirahat udah tidur. Jangan lu paksain kalau lu capek ya lu pulang. Lu pulang, lu butuh sandaran. Lu butuh sandaran, lu jangan maksain yang namanya lu punya punya masalah itu jangan lu simpan sendiri gitu kan. Lu jangan merasa lu sendiri. Banyak orang kok yang nggak suka sama lu tuh banyak. Yang suka sama lu tuh banyak gitu. Cari orang yang suka sama lu. Tinggal di tempat lingkungan orang yang menganggap lu manusia, bukannya menganggap lu setan. Percuma lu tinggal di rumah orang, di mana lu tinggal di situ lu berjuang buat orang lain. Lu korbanin diri lu sendiri, hati nurani lu korbanin, semuanya jiwa raga lu korbanin, tapi lu nggak diterima di situ. Ya kan? Lu nggak bakalan bisa, lu tersiksa. Bener, keluar. Keluar, lu pulang. Cari tempat yang dimana lu diterima sama orang yang sayang sama lu. Gua pribadi, maaf. Nih sekarang gue berdiri di dunia ini. Gue buat orang yang tersayang. Adik-adik gue, istri gue, anak gue. Bukan gue sendiri, bukan buat keluarga gue sendiri. Tapi dimana banyak nyawa-nyawa orang yang pengen makan di tempat gue. Maksudnya yang mau dapat sandaran dari gue. Ayo, sampai kapan? Ayo, sampai gue hidup. Selagi gue masih hidup, ayo. Lu pada bersandar di sini. Insya Allah gue kuat. Allah ngasih kita kekuatan yang luar biasa. Dengan kita sayang yang tulus, yang ikhlas kepada orang-orang terdekat. Ya. Selain anak bini ya, saudara, tetangga. Insya Allah. Lu gak bakal jadi orang sakit, orang sehat. Bilangin nyalu punya kutangan kue bugi sama kue cucur. Iya. Kemarin nyalu ke rumah gua, lu ada gitu gua tanya, oh gak pelangas lengos aja, emang salah gua apa sama nyalu? Gua baik banget sama nyalu, beras gua bagi apa gua bagi, emang malu sedangkan sama saudara lu. Kagak ada akur-akurnya. Belanyuk aja udah kanja pulayang, nyalu bilangin. Kalau kagak senang sama gua ngomong baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kapan lu peginya? Belum pergi sih. Itu kembali lagi. Kemarin saya sempat pergi di beberapa episode dan ini kita mulai tayang lagi. Lu balik lagi. Balik lagi kita. Tapi balik kali ini kita ditemenin oleh tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Ya ini Babe Madun. Ose. Spesial lu kira kuetar gua. Luar biasa. Gimana Be? Perjalanan jauh nggak dari rumah tadi? Nyumblok gua apa? Comberan. Saya banyak di galengan sana ya, galengan sawah. Tapi sekarang udah kecil. Gue inget gue waktu kecil di situ, enak jalanannya seru. Berarti sering ini kali. Gue suka sih jalanan begitu. Kenapa bisa begitu? Suka, ya kan terpaksa. Karena gue nggak mau ngecewain orang. Di perjalanan gue dari Tangerang kemari itu kabupaten jauh loh. Ditambah lagi di banyak banget sungsep-sungsebannya. Kabupaten Tangerang, orang Tangerang kita alhamdulillah kita ngeliat saudara-saudara kita yang di sana tuh seperti apa tuh amburadul ya kan. Kita alhamdulillah masih dikasih fondasi yang kuat. Oke, saya manggilnya enaknya Nya apa Babe? Muka lu kayak orang sange, bener dah. Lu mau nanya apa mau yakin ribut? Bocah kayak orang ngomong megan. Kamu megan lu tau gak lu? Kayak takut sama bapaknya minta duit. Iya kan? Ada bapak saya di depan. Oh ada ya? Apa lu pakai takut-takut? Kalau lu gak salah mah, orang tua mah kalau jangan mulai-mulai. Manggil apa aja terserah. Manggil Babe Madun ya begini pakai peci. Tapi manggilnya Kopsa ntar pakai konde. Oh, oke siap, luar biasa. Lu mau jadi siapa dulu nih gua? Babe. Babe dulu ya, Babe. baru jadinya Kopsa. Oke. Oke, nanti kita berubah ya, RX kali. Jadi gini, Bang. Saya mau sedikit sangat menarik sebenarnya teman-teman itu sebelum mengetahui perjalanan Babe Madun dari titik nol hingga saat ini ya. Sebenarnya itu lebih dulu Babe buka warung makan ataukah Babe memang sudah berkonten kreator, menjadi sebuah konten kreator? Kalau gua lebih ke usaha dulu sih. Awalnya usaha apa? Tahun 98 gua dari dorong gerobak. Dimana waktu mudanya gue itu nggak pernah ngerasain nongkrong kayak lu pada gitu. Nongkrong nonton sini nonton sono. Karena gua harus menafkahin dua adik gua. Punya adik. Iya, ibu gua kan meninggal di Mekah ya tahun 94. Ya gue jadi sosok ayah, sosok ibu di situ. Jadi harus mau nggak mau jiwa itu harus Iya, makanya gue punya mutu talent jadinya Kopsa bisa, jadi Babe Madun bisa. Iya, bulatnya bisa, kencangnya juga bisa. Ngomongnya. benar. Berarti dulu itu berarti di tahun berapa kita mulai warung? 98.
Iya, 98 gue udah mulai ngerintis warung. Jadi kan gue warung dulu. Nah, di di TikTok, Instagram itu kan tahun 2017-an ya, kalau nggak salah. 2016 2017 tuh udah mulai ada TikTok, Instagram. Itu gue udah mulai dari tahun 2017. Gue main sosial media. Pertama kali kan gue biasa gitu pakai anduk doang, gue ngoceh-ngoceh jadinya kopsa. Belum lempar panci. Baru ngoceh-ngoceh dulu. Viral tuh di apa namanya? Di perkumpulan orang-orang Betawi. Berarti nggak langsung di sosial media. Enggak di-share sama orang. Tetap di sosial media, gue bikin kontennya sendiri pakai HP. HP-nya juga gue tanjel pakai batu. Ini batu, gue tanjel, gue ngoceh gitu. Berarti belum ada yang bantu ya? Iya, anak dulu kan bikin konten tuh nggak ada yang namanya bahasa ledik, koret nentet, mantat kuning, gitu kan ya bahasa. Yang namanya jeloto, terus embak-embakan, embik-embikan. Nah, sekarang kita muncul nih bahasa begitu kira-kira diterima gimana Genji? Ternyata diterima luar biasa. Karena dari kalau di Kabupaten Tangerang sebenarnya kan dibilang Betawi juga iya, dibilang Betawi kental juga enggak, kayak campur-campur sebenarnya. Kayak kalau bahasa lu lebih ke tinggi ya ngomongnya, bocah gitu. Kayak gitu ya. Bocah kayak gitu. Nah, kalau kita beda kan begitu. Tapi dimanapun juga, di suku manapun juga, siapapun dia, kalau kita tujuan kita untuk silaturahim kepada siapapun juga, mau senior, mau junior, insya Allah apa hidup kita bakal bahagia. Karena anak muda butuh orang tua juga butuh anak muda. Babe Madun. Jadi begini, Bang Madun boleh, Babe Madun boleh, terserah. Karena susah untuk menetapkan satu nama di Babe ini sebenarnya. Karena kan dibilang tadi Babe itu multi talent. Nah, kadang jadi Babe, ya kan? Ya. Kadang jadi Nya, kadang jadi Bang Madun. Jadi Babe Madun juga di sosial media semenjak gue ngiralin video tentang kromboloni tuh kalau nggak salah. Jadi kronologi. Gue salah ngomong. Kue kromboloni jadi kronologi. Typo. Kalau bahasa mah jokes. Jokesin anak muda. Tapi gara-gara itu kan jadi rame. Rame. Itu yang nonton sampai 62 juta ya kalau nggak salah. Yang nonton juga ya. Ketawa. Ngakak, iya. Karena emang butuh bahagia zaman sekarang. Bukannya butuh julitan. Tapi gini, Babe berarti kan pertama awal udah buka warung dulu, terus baru disisipi dengan pembuatan konten-konten berarti kan? Ya diselipi ya, diselipi. Selipi berarti sono Jakarta. Kalau disempilin? Sempilin, nyempil, tukang nguntil lo. Iya, habis beli ketumbar sama nyalo dikasih 20.000 catut, nyempil namanya, nyempilin. Bocah meded. Jadi kali ini muka lu kayak Aaron Basi. Iya, nempel. Kerak dong. Kayaknya abis-abisan nih gue dirujak ya. Biarin. Gua ajak main dirujak sama netizen, gue diem aja. Iya, gue dirujak, buset jutaan orang rujak gua. Rujak terus. Apa yang menyok-nyok? Ini, Be. Apa? Babe sekarang punya istri berapa nih? Orang gila lu, satu juga cukup, gua nggak habis-habis. Dan anak berapa berarti? Anak 6. Anak 6 deh. 6. Bini gua muting mulu kalau nggak habe. Barang gua tokcer, begini-begini bengkok lagi di samping. Bukan main. Kalau tidur kagak pakai kolor, kagak pakai sempak kita. Ajar, Bos. Berarti anak 6 ya? 6. Yang paling besar Umur sekarang 24 tahun. Sudah. Yang 3 udah meninggal, yang 3 lagi masih ada. Soalnya gua ngopi. Ya, lu belum ngopi tadi. Belum, asli. Ya, muka lu udah kayak kopi. Hitam-hitam manis dong. Ya, kita begini loh. Luar biasa. Tapi ini tidak di-endorse. Kopinya enak ya, kopi orang sini. Asli. Kental-kental gimana gitu. Campur. Kopi di kamu lu gurih kayak enggak. Apa kurang kopi kali ya? Kita sambil lanjut aja berarti Be ya. Iya dong. Iya dong. Nah, ada nggak sih motivasi dari Babe itu kenapa harus terjun juga di dunia media sosial terkait dengan konten-konten yang sekarang Babe lakukan? Ada apa gitu? Karena banyak netizen yang menyukai video-video gua. Apalagi sekarang gua lagi demen banget bikin video-video sedih. Nah,
Video tentang motivasi anak, orang tua, keluarga, anak, segala macam. Dimana orang yang nggak ada punya sosok ayah. Terus dimana sekarang gue jadi sosok ayah anak-anak online gue. Banyak yang pada DM gue, babe lu kan, gue boleh nggak gue panggil lu babe gue. Di situ gue sangat nyentuh gitu. Awal gue bikin video ya tentang masalah anak. Lu istirahat udah tidur. Jangan lu paksain, kalau lu capek ya lu pulang. Lu pulang, lu butuh sandaran. Lu butuh sandaran, lu jangan maksain yang namanya lu punya punya masalah itu jangan lu simpan sendiri gitu kan. Lu jangan merasa lu sendiri. Banyak orang kok yang nggak suka sama lu tuh banyak. Yang suka sama lu tuh banyak gitu. Cari orang yang suka sama lu. Tinggal di tempat lingkungan orang yang menganggap lu manusia, bukan yang menganggap lu setan. Percuma lu tinggal di rumah orang, di mana lu tinggal di situ lu berjuang buat orang lain. Lu korbanin diri lu sendiri, hati nurani lu korbanin, semuanya jiwa raga lu korbanin, tapi lu nggak diterima di situ. Ya kan? Lu nggak bakalan bisa, lu tersiksa. Bener. Keluar. Keluar, lu pulang. Cari tempat yang dimana lu diterima sama orang yang sayang sama lu. Jangan memaksakan. Iya, betul. Masih banyak ruang yang bisa orang banyak yang bisa menerima kita. Lama-lama jadi orang gila lu. Ya karena lu nggak di situ lu cuma dimanfaatin. Di mana tempat lu berdiri, tempat lu berak, tempat lu makan, tempat lu nyari duit, lu berjuang buat orang yang lu sayangin, tapi orang yang lu sayangin kagak peduli sama lu. Lu mau mati sekalipun, lu mau sakit sekalipun, sampai lu nyungsep, lu terbalik no di jurang, gak bakalan peduli sama lu. Cuman pedulinya cuma tenaga lu, duit lu. Buat apa lu hidup? Pulang ke rumah orang yang lu sayang, yang sayang sama lu. Tinggal di tempat yang bagus. Biar otak lu sehat, pikiran lu sehat, jiwa raga lu sehat. Lu butuh sehat hidup kan? Betul sekali, betul sekali. Sehat bukan makanan doang. Sehat bukan rumah yang bagus, yang bersih. Tapi orang yang sehat, pikiran dan hatinya yang sehat. Kalau udah itu lu punya, insya Allah apapun yang lu punya di dunia ini sehat semuanya. Positif tinggi. Tepuk tangan dulu dong. Memang di balik dari konten-konten apa ini cukup relate dengan kenyataan masyarakat sebenarnya. Jadi gampang sekali dari teman-teman yang dapat menyaksikan lewat konten melalui Instagram atau TikTok itu semua menyukai itu, bahkan dari grup-grup kita, bahkan saya sendiri pun apalagi kalau pas tentang keluarga. Tapi di samping itu juga harus ada pengalaman hidup. Dimana itu pengalaman gue semua yang gue keluarin, gue unek-unek, gue keluarin di media sosial tentang hati. Gue pribadi, maaf. Nih sekarang gue berdiri di dunia ini. Gue buat orang yang tersayang. Adik-adik gue, istri gue, anak gue. Bukan gue sendiri, bukan buat keluarga gue sendiri. Tapi dimana banyak nyawa-nyawa orang yang pengen makan di tempat gue. Maksudnya yang mau dapat sandaran dari gue. Ayo, sampai kapan? Ayo, sampai gue hidup. Selagi gue masih hidup, ayo. Lu pada bersandar di sini. Insya Allah gue kuat. Allah ngasih kita kekuatan yang luar biasa. Dengan kita sayang yang tulus, yang ikhlas kepada orang-orang terdekat. Ya. Selain anak bini ya, saudara, tetangga. Insya Allah. Lu gak bakal jadi orang sakit, orang sehat. Ya, berarti memang Bang Madun ini cuman hanya di casing aja, dia ngobrolnya itu nyablak ya. Ya beda lagi urusan. Terus jadi kalau nyablak beda lo ngomong terus. Jadi kadang suka kayak gini, suka sedih. Terus juga pokoknya sangat multi talent. Apa lu? Ayo. Tadi lu ngomong apa sama gua? Lu kalau kagak senang sama gua ngomong baik-baik. Ngomong lu baik-baik lu. Dari kemarin lu bahasa lu sama gua di depan gua lu baik-baik tuh, di belakang gua setan lu. Itu orang. Luar biasa. Nadanya tinggi ya, beda ya? Beda. Nah, ya, tapi itu kenapa bisa berubah gitu ya? Tadi kan ini cerita dengan penuh intonasi yang rendah. Tapi sekarang pas udah pakai ini nih atributnya yang luar biasa, kenapa bisa oktanya bisa tinggi begitu? Ada resepnya? Baru itu kan di balik itu kan semuanya kita karena ada yang ngasih kita, Allah. Oke, benar. Dari sini rezeki buat kita. Jadi Babe Madun rezeki juga buat kita. Betul. Semua yang kita jalanin selagi positif thinking terhadap orang lain dan tidak menyakiti orang lain, insya Allah jadi rezeki. Amin.
Makanya lu jadi orang lu ya, dengerin. Dengerin lu, pada lu. Lu gimana kagak mau pada sakit? Gimana masa tua lu pada kagak dengkleh? Mau saudara kagak pada akur. Sama orang kagak pada akur. Orang pada senang, lu apa dengki pikiran lu. Saudara susah lu liatin aja, lu tawain iya, lu bantuin kagak. Giliran orang senang aja, orang punya duit, dia kata duit dari mana? Bilang aja jawab. Kalau lu ditanya sama saudara lu beli tanah duit dari mana? Bilang aja, boleh ngejablay gua, ada gitu. Luar biasa sekali. Tinggi, beda. Enggak sakit. Ini kan jadi Bemadon. Beda lagi. Lu sehat dong? Sehat, Bang. Bapak lu sehat? Alhamdulillah sehat. Kencing lu? Alhamdulillah. Besok gua mau ajak kondangan besok. Besok lah itu mah. Oh, besan ya? Nyanyi kopsa. Oke. Belajar juga nih kita nih. Oke, siap. Nyanyi kopsa ya, beda lagi. Bilangin nyalu punya kutangan kue bugi sama kue cucur. Iya. Kemarin nyalu ke rumah gua, lu ada gitu gua tanya, oh enggak pelangas lengos aja, emang salah gua apa sama nyalu? Gua baik banget sama nyalu, beras gua bagi apa gua bagi, emang malu sedangkan sama saudara lu. Kagak ada akur-akurnya. Iya, Belanyuk aja udah kan pulayang, nyalu bilangin. Kalau kagak senang sama gua ngomong baik-baik. Tuh barunya kopsa. Oke. Bener-bener multi talent ya, luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi gini, ya kebetulan ya, saya punya temennya. Apa? Dia usahanya di ininya, dijual beli motornya. Terus maksudnya gimana sih? Kalinya punya temen gitu yang bisa apa namanya yang jual beli motor. Lu ngomong aja nih tadi lu mesen buat gua. Kemarin ganda gua habis sama lu. Katanya buat modal paya. Lu mau beli sekabon, mana tai ledik lu? Nah, aduh main slot aja lu. Gua tahu batu. Akal bulus lu. Akal-akal orang tua lu kagak barokah hidup lu. Tapi nyala. Jangan sampai gua tarik bulu jenggot dulu. Bulu jenggot sudah sama kambing domba lu. Ya, itu teman-teman pada punya motor. Apa lagi? Kerja. Makanya kerja jangan minta sama orang tua lu, gua copot bibir lu. Gua tarik, gua jahit sekalian lu. Ini jangan marah-marah dulu. Apa? Nih Amar mau bilang, Amar punya duit. Lu punya duit. Iya. Terus? Pengen beli motor. Beli motor lu dari mana? Kayak si Surya punya. Enggak dari mana-mana usahanya. Ini Amar. Oh, emang selama ini lu udah usaha. Usahanya biar kata 100 200 enggak untung kumpulin. Serius? Seriusnya. Oh, yang semenjak lu gua bagal pakai bedung kali ya? Iya jadi itu. Kalau lu benjol. Iya rada sadar jadinya rada geser nih. Ya dapat inian, dapat apa dah disebutnya? Hidayah. Kayak perasaan lu muka lu kena cekap, Bu. Gitunya. Oh, gitu. Nah, Terus kebetulan kata temen tadi ada dealer di sana namanya Cicere Motornya. Cicere Motor nama dealernya. Oh, jadi lu mau beli motor, lu punya duit. Lu mau belinya di Cicere Motor. Itu katanya motornya bagus di situ, bagus-bagus, servisnya memuaskan. Terus harganya murah. Yang dagang juga orang ajar-ajar. Ajar bos Abai namanya. Bos Abai. Iyanya. Oh, si Abai yang lagi kecil picakan. Iya. Bay. Lu jagang motor sekarang, Bay. Buset. Bawa kemari ke rumah gua nih, gua teng-teng sini ke rumah gua ya, gua bikin gusuran. Oke ya, kita balik lagi Balik mana? obrolan kita. Oke, baik. Jadi sekarang gini. Ya. Jadi kan kita sudah berbicara terkait pertama mulainya punya warung. Ngomong lu kayak dewan, terkait mulu terkait. Mudah-mudahan. Ya amin. Amin. Jadi dewannya Baik-baik saja. yang amanah. Amin. Biar bantu derajat Terus orang tua. masyarakat juga. Terus Nah sekarang pasti kan banyak suka dan dukanya di balik posisinya sekarang nih. Pasti kan nggak semuanya orang suka. Apalagi yang saya tahu. Oke lah kita tarik benangnya dulu. Waktu sebelum COVID itu ini kan warungnya itu sempat booming, ramai banget punya sampai keluar-keluar. iya. Oke. Coba ceritain gimana ya? Kalau masalah sepi rame itu kan kuasa Allah. Allah yang punya urusan. Kita kapan kita mati juga Allah yang punya urusan. Kita kapan kita nikah juga Allah punya urusan. Kita kapan kita punya mobil juga Allah punya urusan. Jadi di saat warung gua lagi jatuh ya udah gua nerimain. Karena emang sama yang gua jalanin itu banyak dukanya, bukan banyak sukanya. Sukanya misalnya 2 tahun. Tapi
2 tahun itu gue bisa kebeli apa yang gue punya. Kayak mobil, rumah, anak kuliah, semua anaknya antren. Itu gue udah dapetin. Dimana dari tahun 98 sampai tahun 2016, itu gue bener-bener luar biasa. Utang-utang sono, utang sini. Itu gue yang namanya usaha nggak ada yang support. Nggak ada yang support berarti gue nggak bukannya gue pewaris, tapi gue perintis. Iya, gue nggak pernah jual apa-apa hak orang tua gue nggak pernah jual, gue nggak pernah kalau kata bahasa mah gue ngerongrong. Semuanya gue kerjain sendiri. Gue ngurusin adik segala macam. Di situ mungkin Allah nggak tidur ya, karena semakin lu diuji, semakin lu dikasih rejeki, semakin lu dikasih cobaan, itu Allah sayang banget sama lu sebenarnya. Cinta banget sama lu. Karena tuh sayangnya sesayang-sayangnya. Tapi kalau lu nggak ada ujian, lu kayak dibiarin aja begitu, lu mau pergi mana, kayak lu mau kaya-kaya aja tapi lu pelit. Lu kayak lu bebelian aja bebelian, tapi lu nggak ada ujian. Terus aja, itu Allah nggak sayang sama lu. Tapi kalau di saat lu lagi punya, lu lagi awal lu nggak punya, terus lu nggak punya lagi, terus lu hancur banget, lu punya lagi, itu lu Allah sayang banget sama lu. Karena diuji terus kan aja, itu hambanya yang paling luar biasa. Jadi buat dulu pada nih anak muda ya, sekiranya ada teman lu di pekerjaan yang kagak senang sama lu, uh, apa namanya disebutnya, bodoh amat, Biarin aja. biarin aja. Iya, biarin aja. Lu jangan pakai kesel, jangan pakai rendang. Lu jalan sama titik lu aja, lu mau nerobosnya ke yang terbaik. Nanti juga udah wae jeung asujak siapa ya dewek-dewek tuh bocah. Begitu. Kan setan mah dilawan sama Adam aja udah. Bacain aja kursi Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Lu sembur kok yo modar. Begitu. Lah orang dengki sih kita ladenin. Yang ada juga jadi setan juga. Orang dengki mah kita doain aja yang baik-baik. Mudah-mudahan nanti suatu saat dia juga bakal nyungsem begitu. Bahasa juga kita nanti dia bakal ngerasain. Gitu. Sebenarnya waktu itu kan emang sedang rame-ramenya ya, kenapa tuh bisa jatuh sejatuh-jatuhnya tuh? Ya cobaan buat gua. Karena gua disayang sama Allah. Ya, tapi kan ada sebabnya. Mancing mulu lu. Mancing mulu. Kayak lambe turah. Ngopi dulu cuy. Siap, kopi dulu. Ya kan, karena kan gini ya. Di balik setiap orang sukses punya cerita tersendiri dan ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia sukses. Cerita gua banyak cerita gua. Sebuku. 2023 ya. Gue diuji sama Allah melalui manusia. Ya mungkin Allah lebih sayang lagi nih sama gue. Mungkin ada sesuatu yang mungkin gue lupa. Dimana gue nggak pernah lupa, tapi ada sesuatu yang gue lupa. Mungkin dari kita kurang apa namanya? Kita kurang open sama karyawan, kita kurang open sama konsumen, kita kurang menjaga kebersihan, itu kita sadarin. Tapi sekarang alhamdulillah gue kayak udahlah, nggak ada yang salah kok, semuanya juga salah ke gue kan yang punya tempat, wajar kalau gue dikomplain gitu. Tapi untuk kedepannya buat anak-anak vlogger ya, kalau misalnya nih, kalau mental gue kuatnya, mental gue kuat karena gue punya fondasi gue apa Allah. Dimana gue bilang sama Allah, ya Allah kalau emang lu mau ngasih gue rezeki, kasih gue lagi. Karena banyak saudara-saudara gue yang gue nafkain, ternyata Allah kasih gue rezeki. Gue di situ di tahun 2023 di samaan hari dimana gue dijatuhin orang, Allah ngangkat gue derajat gue. Satu, gue jadi host kuliner selama 62 episode di Antv. Kedua di MDTV, alhamdulillah gue dapet jadi host kuliner. Gue diundang sono sini, gue punya program, pokoknya banyak-banyak dah gitu yang pada sayang sama gue. Di situ dah kita pikir. Jadi ya udah, ya emang ujian kita pengen naik kelas ya ujian dapetnya. Jadi memang sebelumnya juga mental setidaknya sebenarnya harus kuat ya. Mental. Karena dari mudanya itu itu atau Nyongsa ini sudah terlatih lah. Ya bukan terlatih lagi, udah kan nyungsep, musruk, udah melayang, udah di Jerman, di Kupiak. Seru dunia gue mah. Iya, apalagi kan mengemban tanggung jawab yang luar biasa di balik menafkahi seorang istri dan yang harus dipikirkan. Betul. Kan, berarti pas saat jatuh itu berarti pasti ada rasa kekecewaan dan benar-benar sedih. Gue pernah jatuh, istilah kata gini. Waktu itu 2023 tuh gue sedang jatuhnya. Tapi gue bilang, kalau gue jatuh, gue terus aja.
gua begini, ya gua nggak maju-maju dong. Benar sekali. Orang yang nggak suka sama gua pasti neprokin. Ya udah, gua yang harus bangkit. Gua bangkit sendiri. Nah, gitu. Akhirnya di 2023 gua punya tabungan. Orang bilang gua bangkrut, orang bilang gua nggak punya apa-apa. Lu kadang disukurin orang. Itu komentar udah sejahat-jahatnya manusia. Ada komentar-komentar netizen itu gua tampung nih. Semakin gua dihujat, semakin jiwa gua itu berontak-ontak. Gua harus maju, gua harus maju, gua harus maju, gua harus maju. Akhirnya gua bilang ke istri gua, "Mah, lu punya tabungan ya?" "Ya." "Mas, jual-jualin, Mas." Mas jual-jualin, tabungan gua kumpulin sama bini gua. Terkumpul tuh 520 juta duit gua. Gua beli lahan. Gua diem-diem aja. Gua nggak ngomong di sosial media. Orang mau ngatain gua udah bangkrut, udah apa. Gua udah punya pondasi. Gua udah punya. Nggak ada yang tahu. Gua udah punya tempat nih. Ini warung karena udah lama. Kalau udah kata mah udah pada karatan. Warung udah pada karatan. Mungkin gua udah bosan. Allah suruh gua pindah ke tempat yang lebih baik. Betul. Betul kan? Tapi Allah ngasih gua cobaannya itu, disuruh pindahnya itu dengan cobaan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gunjingan, hujatan, semua segala macam. Ada yang pro, ada yang kontra. Seru. Dunia itu seru. Dunia gue seru banget. Gua kuat. Lu belum tentu kuat. Lu yang ada juga punya anak dua nangis. Bapak belum punya duit ini buat beli bayaran ya. Minta duit lu sama gua di DM-an. Iya kan, Ya baru 2. Kalau gua mah 6 anak gua urusin 3. 6 meninggal ya. Anak gua, bini gua, adik-adik gua, saudara gua, ponakan gua semua gua urusin. Kuat otak gua mah. Gua dipentogin pakai apa juga, gua pakai apa juga gua mau kuat dah sila kata. Iya. Di situ gua bilang, kalau gua lemah, adik gua kesian. Kalau gua lemah, anak gua kesian. Kalau gua lemah, bini gua kesian. Karena emang gua punya namanya bahu itu luar biasa nih. Bahu gua kuat, lu pegang. Kencang, megang. Tabok lagi. Kurang. Lagi, lagi. Kencang. Bahu. Bukan bahu badan kita doang, fitness, tapi bahu itu adanya di hati. Mental lu kuat. Kalau mental lu kuat, lu punya bahu 2 kuat. Walaupun dengan badan sekecil saya. Iya. Yang penting mental saya. Allah nggak kaleng-kaleng nguji orang. Kalau mental lu lemah, lu nggak bakalan diuji. Karena lu boro-boro bawa diri lu pasti blundir. Seperti kita Gitu. mau naik kelas. Naik kelas. Harus ada ujian dulu. Betul. Iya. Ranking berapa dong? 10. Naik percobaan. Pesertanya 10 juga. 10 juga. Berarti ada yang terakhir dong. Itu saya. Anjir. Bangke. Oh gitu berarti. Si goblok-gobloknya orang berarti lu. Main sekolah, bener. Yang tawuran dulu. Anak bangke pada lu. Bangor. Sekolahnya kayak bangku doang. Iya. Iya, berartinya Selangan gua ngapin ya. mau ditiupin? Bukan. Masalah lu orang kesakian muka lu. Udah. Oke. Iya berarti fase menghadapi badai itu untuk saat ini berarti Ngomong lu tinggi banget. Sudah selesai berartinya ya. Udah selesai. Berarti tinggal bagaimana ini mulai bangkit lagi. Dan saya dengar nih, atau saya terakhir saya lihat postingannya tuh di Instagram atau di TikTok. Dia udah punya tempat baru. Kan tadi gue bilang, yang gue bilang gue nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu gue punya. Itu Udah itu, ini gue lagi posting terus kan. Iya. Tapi gue di warung lama gue udah tinggal. Dijual atau biarin? Bukan dijual, jadi itu kan gue masih kontrak. Oh masih ngontrak. Jadi gue jual bangunannya aja kok. Sekarang jadi tukang pemotongan ayam di situ. Yang jualan saudara gue juga masih. Bisa bersinambung lah. Bersinambung. Lain kan bisa. Betul. Jadi kita sama-sama support. Sekarang gue punya lantai 2. Iya, saya lihat sambil upload. Iya, yang atas buat anak medi, yang bawah buat awak manusia. Di kalender biar kaya sekali. Biar kalau ada yang nyiapnya pantai. Iya, enggak, gua nggak pernah kayak gitu, Mbak. Berarti memang udah hatinya. Gue di mulut doang, di mulut gue marah, emosi manusiawi. Lu pun juga sama kan, kalau disenggol pasti lu marah. Marah. Jangan pakai enggak gitu. Jadi setiap gue emosional, itu manusia emosional tuh manusiawi ya. Jadi jangan nyalahin
orang singanya lagi tidur gitu ya bahasa. Tapi gue bukan singa, gue manusia biasa gitu. Iya, semua juga kalau disinggung mungkin saya pribadi pun agak sedikit emosional pasti keluar. Pak, ada obat puyeng? Ada. Soalnya nih hostnya kayak orang puyeng. Oh, punya. Lu makan kecubung lu. Dan itu berarti tinggal jauh nggak dari tempat lamanya? Tempatnya Deket. dekat. Ya. Rencana opening ada planning kapan? Gue kayaknya nggak pakai planning gue 2000 sebelum 2026. Belum. Desember besok udah mulai kok. Desember akhir, seminggu lagi mau akhir Desember. Oh, udah bisa mulai. Kayak Natal udah mulai. Berarti kan terakhir kan posting tuh mengenai cat warna cat yang apa? Iya. Udah dapat belum tuh warna? Apa juga gue ngadu sekarang sama netizen kan mau aja bagaimana. Nah nanti catnya yang warna mana yang paling banyak. Jadi pas besok ada cat warna ini, lu jangan nyalain gua. Gua diminta tolong sama lu. Ternyata cat warna putih paling banyak. Oh, putih ya. Kebetulan ya, gua dasar milik gua mah bagus ya. Hmm. Ya, jadi gua makan milik gua bagus ya. Iya, betul. Makanya lu jangan pada dengki dah. Bener dah. Kalau sifat dengki pelit, bener-bener kita dihajar terus. Air, bener. Jadi kan gua mah Iya, bener. orangnya sama orang tuh baik aja ya. Sama siapa juga kalau lagi pada datang ke rumah gua suruh makan. Nah, gratis. Enggak, siapa kayak orang lewat gue suruh makan. Tapi pas ditanyain, masih ada lauknya kagak ada. Kagak nawarin doang. Lagi lu gue udah tawarin di jalanan lu basa-basi, maka lu tanya ada lauknya kagak. Lu bocahnya kagak punya pikiran. Ya kan orang Betawi begitu. Pada makan sini lu, mau gua gitu kan bahasa. Karena gua orang open kali sama orang, sama tetangga. Ini bukan ngalam dewek ya. Emang kenyataannya gua mah ya. Maaf ini mah. Buat pelajaran. Iya buat pelajaran lu. Jangan kata sombong banget ya. Kagak sombong. Ini buat pelajaran lu. Lu merasa pelit. Ya udah lu pikir dewek. Terus jadi itu Allah ngasih gua kemarin gua dibeliin cat sama teman gua. Berapa banyak? Pertama gua waktu gua mau dengar gua mau bangun, pertama gua dikasih duit 10 juta. Sama anak online gua. 10 juta asli ini ngomong. Terus ada ADM lagi, Mbak. Gua nambahin ini 2 juta buat beli semen pasir, udah 12 juta. Waktu gua mau ngecat, yang gua bilang, "Cat warna apa ini ya?" Di calling DM-an dapat DM-an lagi sama teman gua. Ngakunya mau beli kopi sama rokok. Mau mampir. Nggak taunya beliin cat apa 2 ember. Yang merek bagus lagi. Iya, coba kalau gue beli mah udah 2,5 juta itu dua kaleng. Berarti gini ya. Dulu ada lagi satu lagi. Tadi terakhir nih, tadi barusan gue dibeliin makanan sama ojek. Ceritanya bukan ojek sih orang biasa. Datang ke rumah gue bawa kardus. Nih, kata dari bos kita. Pas gue buka apaan? Duit 5 juta dikasih sama makanan buat tukang. Coba kita kemarin dijatuhin, sekarang Allah ngangkat derajat kita. Bertubi-tubi Allah gantinya. Benar. Iya, berarti gini ya. Apa yang kita tanam itu yang kita hasilkan. Betul. Mungkin teman-teman atau kerabat. Kalau nyakopsa kalau ngerokok kayak jablay berarti ya. Perek. Lo kayak perek gue ya. Kata orang kamu kayak dongdot. Zaman dulu. Orang zaman dulu kayak dongdot. Iya. Terus tapi sekarang kan sudah mulai ramai laginya di sosial media pun ya juga sudah banyak yang support lagi. bukan main. Terus teman-teman yang nyinyir itu tetap balik lagi atau tetap nyinyir tuh dia tuh. Begini sih ya prinsip hidup gua. Di dunia orang nggak semuanya pro sama lo. Pasti ada kontranya. Rasulullah banyak yang benci. Ditimpain pakai tai segala macam tetek bengek, tetap aja di jalan. Lah kita manusia. Baru segitu. Belum kita digaplokin sama orang. Selagi masih dikata-katain lo biarin. Sebenarnya orang yang ngatain kita, yang benci sama kita itu orang yang punya problematik di dalam hidupnya. Betul sekali. Dia kagak bahagia. Dia kagak bahagia dilampiasin ke kita. Sekarang udah patokannya, kalau orang yang benci sama lo di saat komentar jelek sama lo, berarti orang yang hidupnya penuh dengan problematika. Jadi sekarang buat anak muda, kalau lu bikin konten yang terus saja. Lu mau hibur orang tujuannya silahkan. Di saat ada orang yang gak suka sama lu, bodoh amat. Karena orang yang gak suka sama lu sebenarnya orang yang suka sama lu. Cuman dia punya banyak problem. Problem dia lu dituangin ke lu. Jadi sasaran. Tapi ada orang yang pura-pura support tapi bencinya minta ampun. Jangan salah. Makanya manusia itu dilihat dari mukanya, hatinya.
Biar muka lu udah kayak kebuk juga, kalau hati lu bagus mau bagus. Begitu bahasa mah. Nggak bisa dibohong. Bukan begitu. Bukan. Ya, berarti badai sudah berlalu dan saat ini sudah Belum, badai belum ada yang berlalu. untuk kasus ini. Jangan sombong manusia itu. Lu merasa udah lulus dari ujian? Belum. Masih. Kan gue bilang, makanya lu jadi manusia kudu banyak bersyukur. Dengan lu bersyukur, insya Allah ujian seberat apapun lu bisa tanggulangi. Berarti jarang sekali kita temukan orang-orang atau pengusaha yang ketika lagi sedang tinggi-tingginya terus tiba-tiba jatuh, terus dia untuk bangkit lagi nggak semudah seperti membalikan telapak tangan. Betul. Betulnya ya. Maunya netizen sekarang apa? Spoken aja kita hidup. Iyalah. Gue bayar aja. Santai cuy. Gue sekarang malu bye-bye aja. Terserah lu mau nyamberin gue pakai cambuk sekalipun sebodoh amat. Yang penting gue I love you so much buat netizen. Tanpa netizen gue kagak ada jadi apa. Oh iya, tapi dengar-dengar ini Lu ngosip mulu lu kayak ibu komplek. ya, Dengar mulu bahasanya, dengar. karena gini ya. Gimana? Jangan. Ada apa? Ya Allah. Terus gimana? Dengar-dengar Dengar. lagi mau bikin film atau udah bikin film? Siapa gua? Iya. Gua kan laki gua produser. Produser. Iya, Bang Fadli Jackson. Ganteng. Ganteng. Dia orang Arab bener. Dia orang Arab keturunan Indonesia juga. Babanya Indonesia, emaknya Arab. Tapi bukan. Bukan. Dia sayang banget sama gua. Di saat gua lagi live gua bilang gini, "Ya kau bisa ikut main film gua yuk," gitu. Terus mau? Ya. Gua mau dong. Oh iya. Lu tahu aja, film gue yang baru ada itu. Banyak anak, banyak rezeki. Kayak relate sama kenyataannya jadinya ya. Iya, kata gua di situ gua posisinya jadi orang yang paling bener. Bener, nggak galak. Nggak galak, gua sebenarnya yang ngebela orang banget. Iya. Gua tahu nggak? Gua tahu nggak? Gua main-mainnya ngadu acting sama siapa? Oh, siapa? Wah, sama senior. Siapa dia? Haja Umi Elvi Sukaisi. Ratu Dangdut. Bukan main. Luar biasa. Kebanggaan Elvis Kebun. Sama Bang Opi Kumis. Yang kumisnya kayak pagar. Iya. Bang Opi kan gue biasa dilenong. Iya. Di main film gue dibilang salut sama acting lo. Akhirnya gue ditambahin scan. Bayangin aja artis senior minta ditambahin scan sama junior. Lo tau scan nggak? Scan tau nggak? Scan lo yang buatnya kan? Nambah cerita. Oh. Nambah acting. Harus acting begini nggak ada jadi ada. Tapi Iya aja lu. tapi ya pada saat syuting itu kita dibolehkan improv atau emang cuma berdasarkan konteks skenario aja? Improv gue. Kalau improv gue improv. Oh, dibolehin sama sutradara. Jadi gini, kalau tetap ada garis merahnya, ada benang merahnya. Jadi sebagai orang Betawi yang kita punya improv banyak, improvin aja. Selagi nggak melenceng dari cerita itu. Oh. Jadi banyakkan improvnya. Iya kan, kalau saya tahu itu ada beberapa sutradara yang nggak boleh improv. Betul. Udah, ikutin naskah saja. Kayak kemarin gua ada improv di mana gua sama Bang Opi itu ya biasa aja gitu ngomelin Bang Opi. Iya. Tapi pas gue dibilang sampai kameramen sutradara itu nggak dibilang skat nggak, terus aja dengan language gua Gemulai. gua jadi babe madun di situ, jadi koki. Oh, Tapi tetap bacot gua kayaknya kopsa. Orang lo mau ngambek aja lo, malah sama bini lo jam segini baru pulang kayak gitu. Gua mau Bang Opi itu ada scan yang lucu di situ. Kayak nonton film ya, penasaran kan? Kasih judulnya. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Intinya apa? Biar lu punya anak banyak tapi tetap lu kudu tanggung jawab. Nah, Bang itu bikin anak doang ya duitnya ogah bagaimana lu? Gua buang ke laut lu. Ada 2 lagi, satu film lagi. Apa tuh, Nya? Film Aladin. Aladin. Ya gua di Jogja gua syutingnya kemarin. Jogja. Sama almarhum dari Iska. Sempat kemarin kecelakaan. Luar biasa. Berarti 2 film dan itu sudah tayang atau belum? Ada lagi satu lagi belum syuting. 2026 syuting. Oh, baru akan di. Iya, insya Allah di Bali. Berarti untuk kemana-mana nih? Insya Allah. Ya gua udah kemana tahu gua di gua mau open BO. Open BO jauh-jauh.
Gue mau open BO-nya bukan sama Aji Teple, gue mah sama produser. Boleh coba. Lu tawa-tawa aja lu, kampret. Tahu tanta, nyari nyesek lu. Ah, jamur merang. Lu ngapa tawa lagi lu? Nawa-nawain aja lu. Mungkin sebelum kita closing Boleh ya, nyanyi dulu. nyanyi Iya, boleh. boleh. Dulu sebelum nyanyi kayaknya udah dapat kisi-kisi nih, karena kemarin kan sering bertemu dengan Ratu Dangdut nih. Oh iya. Kayaknya udah coba tes. LP ya. Ya, naikin nada dikit. Lagunya perempuan apa laki-laki nih? Perempuan dulu dong kan lagi. Lagu ceria apa lagu sedih? Sedih. Sedih. Bisa dan sedih. Kau anggap aku sebagai pelabuhan sewaktu-waktu hanya tuh persinggahan, bukan diriku tak mampu melakukan Bang Abai, diriku masih sayang pada Bang Abai. Ada lagi lagu cerianya. Dari musim duren sampai musim banjir, Bang Abai marah yang kemarin. Aduh bang, jangan bang pikir. Aki tiki 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 abang bang. Aki tiki 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 asik. Bisa gue mah lagu nyanyi bisa apa bisa, masak Oke, bisa. Terima kasih banyaknya sudah bisa sempat hadir meluangkan waktunya. Dikit amat waktunya. Beli sepatu di toko sepatu. Apa sih? Agak jelas lu. Nih, beli sepatu di rumah Bang Abu, gitu kali ya. Ini channelnya Maru yang nomor 1. Amin. Begitu. Amin ya. Ini gue doain nih. Ini gue di sini nih, TV-nya masih kecil. Iya. Ini ada mbik-mbikan itu. Ada yang namanya lampu-lampu neon. Ini lampu ayam titik lu bawa kemari. Kayak begini. Terus masih seperti ini. Kameranya juga insya Allah masih sederhana, tapi insya Allah bagus pencahayaannya. Karena muka gue juga udah diobong tuh. Ya, gue doain nih podcast insya Allah jadi nomor 1 di Tangerang. Khususnya Kabupaten Tangerang ya. Nah, buat Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, ya anak muda yang pengen maju di support. Buat Bapak Lurah, Bapak Camat, kalau bisa kita podcast bareng sama Bapak Camat, Bapak Lurah. Terus jangan lupa budgetnya kasih buat modalin dia, begitu. Kan pengen maju kampung, modalin dong. Komelnya. Ya, tepuk tangan. Kalau ada podcast itu sebenarnya gampang ya. Kita kalau misalnya ada acara-acara apa tentang wilayah-wilayah, insya Allah kita langsung ke sini aja. Jadi Bapak Lurah nggak usah pakai ngedus-ngedus orang. Cukup panggilnya Kopsa, panggil Polia, panggil Maru Channel. Kita podcast bareng di sini. Gitu. Udah begitu aja kali ya. Gitu saja Nyak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir Iya. jauh-jauh ke sini. Jauh. Aduh, Mbah, maaf. Yang berubah. Oke, terima kasih Mbak Be sudah mau hadir. Mungkin bisa ajak Be teman-teman buat menyaksikan nanti segera tayang di Maru Channel. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serampang selimping temu dalam selampe, nemunya di Maru Channel. Lu pada nyampe kemari nonton Maru Channel sama Babe Madun dan Kopsah pastinya. Pasti ada di sini di Maru Channel. Tonton terus, nanti ada episode Babe Madun dan Kopsah. Luar biasa kali. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan komen serta subscribe hanya di Maru Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.